Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Taklim kali ini, mari kita belajar dari Gempa Turki dan Suriah. Itu kita mengkaji Al-Quran surat 7 ayat 96 sampai 102. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 96 sampai dengan 102. Mari kita saksikan. Selamat menonton. Quran surat 7 ayat 96 sampai 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Allah menjelaskan kepada kita semua. Jadikan peringatan Allah kepada kita sebagai umat yang beriman. Kenapa Allah berikan hal seperti ini? Kenapa Allah turunkan? Kenapa Allah turunkan peringatan-peringatan kepada kita? Di sini ada sebab musabab. Dalam ilmu tauhid itu ada sebab musabab, ada sebab dan akibat. Kenapa ada akibat? Ada sebabnya, ada sababnya, ada musababnya. Karena dunia ini tidak terlepas dari akidah tauhid. Karena Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya. Di sini peringatan kepada umat Islam terutama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatan minas samawati wal ardh. Di sini Allah menjelaskan sebelum ayat 96, Allah menjelaskan di ayat 91-nya. Fa'akhad, di sini Allah menjelaskan. Fa'akhadathum rujfatu fa'asbahu fi darhim jasimin. Apa kata Allah? Lalu di situ apa artinya? Datanglah gempa menimpa mereka. Lalu datanglah gempa menimpa mereka. Gitu kan kata Allah. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah. Kenapa? Gitu kan? Ayat sebelumnya. Gempa Allah turunkan ke muka bumi di sini. Apakah di sini banyak orang yang berkata, ya, yang mengatakan di luar sana terjadi lempengan di dalam bumi, terjadi pergerakan itu secara teknologi, gitu kan, secara sains. Tetapi di sini sebagai orang yang aman wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, dijelaskan bahwa ini adalah kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah yang Allah ingatkan kepada umat mukmin, ya. Jadi harus seperti apa, gitu kan, kita ini supaya tidak mengundang ajarnya Allah, gitu kan? Harus dengan apa? Kan di sini Allah mengatakan walau anakuro amanu wa taqau, seandainya penduduk negeri ini dalam keadaan aman wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, Allah akan bukakan, la fatahna alaihim, Allah akan bukakan kepada mereka semua, gitu kan, barokta minas samawati wal ardh, Allah akan bentangkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi seperti itu. Nah, kenapa walakin kadzabu, gitu kata Allah, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu ya. Dikarenakan satu adalah kebanyakan manusia itu walakin kadzabu, kebanyakan yaitu mendustakan ayat-ayat Allah. Satu diantaranya mendustakan ayat-ayat Allah, melalaikan ayat-ayat Allah, ya. Ini akan mempercepat dengan kiamat, akan mempercepat turunnya Dajjal. Karena
di abad modern ini sekarang di akhir zaman kita sudah masuk di 100 tahun setelah patrahnya Islam, sudah masuk 100 tahun ini. Nah, di sini kebanyakan layas uruna, kebanyakan manusia itu satu wakadabu min ayati, mendustakan ayat-ayat Allah. Contoh seperti apa mendustakan ayat-ayat Allah? Banyak sekali yang sedang sekarang terjadi, gitu kan? Allah memberikan peringatan dalam Al-Quran, jangan kayaknya sepele gitu. Padahal ini sangat bermakna tentang menutup aurat saja, gitu kan? Allah jelas-jelas sudah menyuruh, memerintahkan, bahkan sama perintahnya seperti untuk sholat, wa aqimus sholat, wa atu zakah, sama kan perintahnya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran apa perintah untuk menutup aurat? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yuddina alaihina min jilbib. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, kepada wanita-wanita solehah. Nah, kita termasuk wanita-wanita solehah. Tutuplah auratmu. Nah, itu kan kita sepele, gitu kan? Kayaknya nggak begitu, ini orang mayoritas juga banyak yang tidak pakai, gitu kan? Jadi seakan-akan perintah ini ya diabaikan. Satu. Kedua, dalam arti dari wakadabu min ayatina, ya. Nomor kedua, dalam arti mendustakan ayat-ayat Allah dalam pola pikir kita, ya. Dalam pola pikir kita tidak kembali seluruh seutuhnya kepada Allah dan Rasul. Kadang-kadang pola pikir kita kembali kepada akal, kepada ro'yu. Coba kalau kita nggak begini, mungkin tidak begini. Jadi pola pikir, tak kalau pola pikir tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasul, pola pikir kita dikembalikan kepada pola pikir jahiliyah, maka dia akan cepat sekali mengundang apa? Kehancuran dunia. Tetapi kalau kita pola pikir hanya kepada Allah, gitu, aman wa taqwa, maka Allah akan bukakan lapatah nabarak, akan bukakan keberkahan dari langit dan pola pikir kita yang harus kita rubah. Mindset kita, jangan mindset kita dunia, gitu kan? Itu kan sudah sebuah mayoritas. Ketika kita menyekolahkan anak SD, SMP, SMA, baik university, yang kita kejar satu, kerja di tempat yang ini, itu kan enak manusiawi, gitu kan? Tetapi tidak di backing oleh agama, oleh Al-Quran, kan gitu. Yang sedang sekarang terjadi di luar sana, terutama yang kemarin ditimpa gempa oleh Allah, apa yang terjadi? Kebebasan sekulernya luar biasa. Sampai masyarakatnya tidak memahami itu apa artinya bismillah, tidak memahami apa itu ayat-ayat Allah. Karena dicetak oleh dari presiden pertama Kemal Atatürk adalah dicetak masyarakatnya yang menjadi masyarakat sekuler, dijauhkan dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu kan masuk kemana? Ke wakadabu min ayat. Jadi dilalaikan ayat-ayat Allah, seakan-akan tidak berarti, gitu kan? Ya enggak? Itu akan cepat sekali mengundang kehancuran dunia ini. Ketika apa? Yang sedang terjadi saat sekarang ini mempermainkan agama. Kan banyak di luar sana yang banyak mempermainkan agama. Paginya iman, sorenya kafir. Sorenya iman, paginya kafir. Murtad, Islam, murtad lagi. Banyak di luar sana yang mempermainkan agama dalam hidupnya, tidak mempunyai kemana ini kita akan pergi, tidak memahami. Seakan-akan di sini kita hidup akan selamanya, kan gitu. Maka di sini kata Allah, ya, kalau penduduk ini ahlul qura, penduduk ini, negeri ini dalam keadaan aman wa taqwa, pasti Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Enggak dari wilayah mana sama. Karena seluruh dari Masyriq sampai Maghrib yang punya Allah, bukan manusia itu sendiri. Bukan Indonesia yang menguasai si A, si B, tidak. Semua yang menguasai adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, sementara ayat-ayatnya diabaikan, dilalaikan, keingkaran yang ada, kesombongan yang ada. Kenapa kesombongan? Udah nggak usah perlu pakai Al-Quran, udah pakai logika aja. Apalagi sekarang ada gadget, udah apa-apa lihat di situ.
Mau lihat apa di situ? Lihat apa di situ? Sementara Al-Qur'annya diabaikan. Sementara ayat-ayat Allah dilalaikan. Udah selesai, cukup hanya baca saja, selesai. Kan seperti itu. Jadi tidak dipahamkan ini Al-Qur'an. Yang mana di luar sana sekarang kan sudah banyak terjadi apa? Pembaikotan kepada Islam. Begitu Al-Quran dibakar di Swedia sekarang oleh Ramsus Fadla, apakah hati kita sakit? Tidak. Ya sakit secara kita sebagai umat Islam. Kita mau berontak bagaimana? Tidak bisa apa-apa. Maka kita yang harus kita kokohkan, yang harus kita kuatkan, pelajarilah Al-Quran. Jangan Al-Quran diabaikan gitu kan. Jangan Al-Quran dilalaikan kan gitu kata Allah. Semuanya ada. Akibat di luar sana banyak permainan-permainan dalam agama dikarenakan tidak memahami ayatullahnya. Nah, sedikit coba lihat ayat yang kedua. Ayat yang 97-nya coba baca oleh Ibu. Artinya aja. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Nah, ketika Allah ya fa'ahodat humur rijfah kan gitu. Fa'asbahu fi darrihim. Ketika Allah memberikan peringatan kepada kita semua, terutama umat Islam, di sini kan ada 3 tempat, ada 3 waktu. Pertama dalam ayat 97 Allah menjelaskan, apakah kamu khawatir? Apakah kamu tidak khawatir? Gitu kan? Ketika Allah sewaktu-waktu memberikan peringatan kepada kita, yang pertama di pada malam hari. Malam hari menjelang pagi. Seperti kemana? Di Turki kan dikala sedang lelap tidur, Turki Suriah. Ya enggak? Allah guncangkan 7,8. Ya kan? Skala seakan-akan dari dijungkir balikan oleh Allah. Kan tidak ada peringatan dulu. Apakah memberikan peringatan, wahai warga Suriah Turki, perbatasannya itu di tengah-tengah kota. Kalau kita seperti di DKI-nya, apakah diberikan? Tidak. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan di sini kan, apa man ahli kuro, wahai ahli-ahli. Pertama di malam menjelang pagi, ya, jam 3, jam 4. Kemarin kejadiannya jam 1. Jadi Allah berikan 3 waktu, 1 di tengah malam menjelang pagi. Kedua ayat selanjutnya kata Allah, ya, ayat 98-nya, awa amin ahlul qura ayatiyahum baksuna duha wahum ya abun. Kedua kata Allah berikan peringatan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nomor kedua yaitu ketika di pagi hari menjelang siang. Tak kala orang sedang berangkat kerja, tak kala orang sedang belajar, tak kala sedang orang mencari nafkah, bermain dan sebagainya, Allah guncangkan bumi ini. Kemarin kejadian pas waktu tsunami di Aceh, ya enggak? Jadi inilah nyata bahwa ayat-ayat Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa yakin ini akan terjadi ketika kita semua mengundang untuk masuk ke situ. Ya sekarang apa contohnya untuk mengundangkan? Sudah mayoritas di luar sana. Hilangnya kesakralan pernikahan, ya kan? Kesakralan sebuah kesucian pernikahan antara suami dan istri sekarang sudah hilang status dan fungsinya. Ketika ibu kita semuanya mengalami, ketika masuk di jenjang akad nikah dulu, berapa tahun yang dulu Bu? Yang lalu? 7 tahun yang lalu misalkan. Anak kita sudah sekarang berapa? 20 tahun yang lalu. Begitu kita masuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disaksikan oleh wali, disaksikan oleh penghulu. Saya nikahkan Fulan bin Fulan kepada putri saya Bulan
Fulan bin Fulan lillahi ta'ala. Dibacakanlah ya, dibacakanlah bagaimana kriteria setelah kita menikah. Satu, pertama, jangan membohongi, jangan mendustai suami-suami kita. Nah, ketika masuk dalam sebuah rumah tangga, analogi kita mendustakan, tidak jujur kepada suami, apa akibatnya? Akan terjadi sebuah keretakan, ya kan? Akan terjadi sebuah bermasalah, akan terjadi konsekuensi dari rumah tangga kita. Maka kita dari sini kita terus mengawal keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah. Kita meyakinkan bahwa Allah sebagai Al-Hayyun, Al-Qayyum, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka kita sebagai umat harus sami'na wa ata'na, atiullah wa ati Rasul, cinta kepada Allah dan Rasul. Ibu lihat di medsos, Masya Allah, banyak sekali yang mendustakan ayat-ayat Allah. Banyak yang sekali mengingkari Allah dan Rasulnya. Ya enggak? Maka kita insya Allah mar'ah di sini, ibu-ibu selalu istiqomah untuk menjalankan syariat. Insya Allah. Amin. Kedua, yang terjadi banyak sekali, ya, hilangnya peradaban antara kodrat laki-laki dan perempuan. Ibu lihat di luar sana, bagaimana kodrat seorang perempuan, bagaimana kodrat seorang laki-laki, sudah campur. Kodrat laki-laki pengen seperti kodratnya perempuan, kodrat perempuan pengen menyerupai kodratnya. Di sini masuklah kesetaraan gender, ya kan? Kalau kita insya Allah akan kuat. Ibu-ibu di sini akan kuat menghadapi hal seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan generasi kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau anak-anak kita tidak dibina dengan Al-Quran dan As-Sunnah, akan menjadi apa nanti di yaumul akhir? Akan menjadi apa nanti ke depannya? Sedangkan anak-anak kita dicokokin dengan gadget, ya kan? Sedangkan anak-anak kita diperlihatkan kebebasan akhlaknya, kebebasan dalam berbicara. Sudah tidak ada sakralnya antara suami dengan istri, sebaliknya istri dengan suami. Tidak ada sakralnya antara anak dengan orang tua dengan anaknya. Itu sudah luas sekali di luar sana. Naudzubillah summa naudzubillah. Paham tidak? Nah, ini sudah terjadi. Maka sangat wajar ketika Allah guncangkan bumi ini. Ya, kenapa Allah guncangkan? Sudah siapnya di wilayah Turki dan Syria. Allah Maha tahu keadaan di sana, kan gitu. Maka kita untuk bangsa kita, untuk negeri kita, terutama untuk diri kita sendiri, kita kawal diri dan keluarga kita. Ku anfusikum wa ahlikum. Naruh di sini bukan nanti naruh api neraka di amal lain, bukan. Sekarang di dunia, ketika peradaban modern yang tidak sesuai dengan agama, kan itu terus membakar generasi kita, menghancurkan generasi kita. Ya nggak, Bu? Coba anak-anak main gadget, kita lihat tanya, langsung diumpetin, langsung dimatiin, bahkan pakai sandi. Kan ada apa di balik itu? Seperti itu. Ini sudah luar biasa. Ya. Jadi apa? Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, masih surat Al-A'raf, ayat yang 99-nya yang tadi, afa'aminu makrallah fala ya'muna makrallahi illa qaumul khasirun. Artinya, apakah kamu mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Ya, tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Ketiga, yaitu Allah memberikan pelajaran peringatan tidak terduga-duga, langsung seketika. Tidak ada aba-aba dulu, tidak ada peringatan dulu, tidak ada ngabarin dulu, tidak ada, langsung seketika. Maka ketika kita memahami 3 waktu ini,
Satu di malam menuju pagi, kedua pagi menuju siang, ketiga tidak terduga-duga. Siapkan untuk kita banyak mengingat Allah, gitu kan? Persiapkan. Memang itu syaitan itu luar biasa, ya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan. Godaan syaitan itu dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, itu luar biasa. Maka di sini kita apa? Dari sekarang persiapkan banyak ibadah, banyak wa'amil sholihah, banyak membaca Al-Quran. Ketika ibu tadarus di rumah 1 lembar kita baca artinya, kita merem aja terus dibaca ayat-ayatnya, sementara artinya tidak bisa dibaca. Seperti dicontohkan analogi seperti apa? Ibu tahu kan kera? Tahu ibu kan? Kera badannya gede, ya kan? Otaknya besar. Itu kera lagi duduk, langsung ada dari pohon mana? Ada apa? Ada kelapa. Belum jatuh depannya. Waduh, ada apa ini? Kata kera. Dibuka, nggak bisa itu kera. Dipegang saja, digulundang-gulinding, gulundang-gulinding. Apa ini dalamnya pohon ini, kelapa ini, buah ini? Bisa enak tidak? Bisa menghilangkan haus tidak? Bisa menghilangkan lapar tidak? Kata orang. Karena tidak tahu, akhirnya ya sudah hanya dipegang-pegang saja. Iya, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Kelapa itu sama. Kita mengaku umat Islam, mengaku orang yang beriman. Begitu petunjuknya hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu kata Allah. Tidak pernah dikaji, gitu kan? Tidak pernah. Apa nih Al-Quran untuk apa? Sebagai apa? Kan harusnya begitu. Hudal lil muttaqin, Al-Quran ini sebagai petunjuk. Ya kan? Ketika kita memahami bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk apa? Dunia dan akhirat, untuk menjamin dunia akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, maka kita apa? Pelajari. Subhanallah, sebagai DRT 02 dipelajari, karena kita butuh sebagai umat Islam bahwa Al-Quran ini akan menyelamatkan hidup. Kan gitu. Kita kaji, oh seperti ini. Oh, gitu kan? Oh, Allah turunkan gempa ini akan seperti ini. Oh, subhanallah, ada 3 waktu. Maka kita persiapkan dari sekarang. Ayat selanjutnya. Ayat 100-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lillazina yarisunal arda min ba'di ahliha. Nah, sampai situ aja. Artinya, atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah banyak penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosa, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. nah seperti itu ya. Setelah Allah jelaskan kepada kita umat Islam, umat yang beriman, ya, kejadian-kejadiannya seperti ini, ya kan? Kenapa Allah berikan kuasa, Allah berikan hampir diluluhlantahkan, dihancurkan dari zaman dulu penduduk-penduduk negeri seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Madyan, dari mulai kaum Nuh dan Hud, bagaimana kaum Soleh, bagaimana kaum Nabi Lut. Ibu kan paham di dalam Al-Quran, semuanya mengingkari Allah dan Rasulnya. Ya, itu sudah ada di umat akhir zaman. Ya, bagaimana kaum Lut dengan homoseksualnya, dengan sodomnya, dengan LGBT-nya, sudah ada, sudah luar biasa. Bagaimana kaum Madyan pada waktu itu mengingkari Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman, bahkan dibunuh para nabinya. Bagaimana kaum Nuh pada waktu itu harus beriman kepada Allah, ternyata dia malah memuja gunung-gunung, naik ke atas jabal, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Bagaimana kaum Soleh pada waktu itu, padahal umatnya pada waktu pintar, cerdiknya luar biasa, tetapi tidak beriman kepada Allah, mengingkari, takabur kepada Allah, maka ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Nah, semua itu sudah ada di umat akhir zaman, ada semua.
Dari kaum Sam sudah ada, dari kaum Ad sudah ada, dari kaum Madian sudah ada, kaum Nabi Lut sudah ada. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Fatah ya, surat Al-Fat dijelaskan, seandainya penduduk negeri ini orang kufar semua, Allah akan hancurkan dari zaman. Karena Allah menangguhkan kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ya, jadi di sini yang menjadikan pagernya dunia ini adalah orang yang beriman, mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Ya kan, di sini dijelaskan oleh Allah. Maka kalau kita mengikuti mereka akan kerugian, akan tersesat, gitu kan? Selanjutnya surat terakhir 101. Ayo kita baca. Oh ya udah. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. Nah, jadi di dalam ayat 101 Allah menjelaskan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal qura, gitu kan? Tilkal qura naqussu 'alaika min anbiya ambaihim. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah kepada kita semua bagaimana pengingkaran kepada Allah dan Rasul ya, yang sangat sedang terjadi. Ya. Satu diantaranya adalah dalam Al-Quran surat 2 ayat 30, banyak sekali wayufsidu fil ard waddama'u, banyak sekali pembunuhan, banyak sekali mengocorkan darah tanpa sebab. Ya kan, tanpa sebab yang satu yang terjadi. Ya, banyak sekali. Tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada kerusuhan, tiba-tiba ada pembegalan, tiba-tiba ada ini gitu kan. Ya enggak Bu, berita-berita itu. Ya. Banyak sekali kematian tanpa sebab. Kan kalau ada sebabnya kan insya Allah gitu, akan diterima oleh Allah, diterima oleh langit dan bumi gitu kan. Ini tidak. Atau dikabarkan ya, kalau lihat di berita di mana-mana, atau ada ini gitu kan. Itu dikarenakan ya bumi dan langitnya sudah tidak patahna barokna haula minas samawati, sudah keberkahan dari langit dan bumi sudah dicabut mungkin oleh Allah. Dikarenakan apa? Yaitu tadi tidak amanu wa taqwa. Inti dari kesimpulan di taklim di penghujung ini, satu, ya, banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kedua, banyak yang lalai dengan ayat-ayat Allah. Ketiga, banyak agama ini hanya sebagai permainan atau senda gurau. Ayatnya Allah sudah menjelaskan Allah. Al-Quran surat 7 ayat 51. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah itu ya. Maka mudah-mudahan di penghujung acara ini kita ikatkan diri kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada tuntutan agama Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dan para suami sinergi bekerja keras untuk anak-anak kita menghantarkan ke surganya Allah. Amin. Kawal anak-anak kita dari sekarang. Tanyakan bagaimana tentang keimanan, bagaimana tentang Islam ihsan. Tanya kepada anak-anak kita.
Ya, kita nggak usah takut dengan anak-anak kita. Minta anak-anak kita sarjana, kita tidak sarjana. Waduh, anak-anak kita pendidikan nggak luas. Tidak seperti itu. Insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah mudah-mudahan dengan kajian Al-Quran surat Al-A'raf dari 96 sampai 102 ini menjadikan kita bahan pelajaran, bahan pendidikan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah supaya kita lebih baik, supaya kita oleh Allah ya dipertemukan dengan Ramadan besok, Ramadan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ya bisa nanti di amal akhir kita dijauhkan dari siksanya api neraka. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kajiannya sudah selesai. Semoga apa yang kita saksikan tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Guys, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share apabila dirasakan video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan tolong berikan subscribe-nya bagi Anda yang baru menemukan channel ini. Terima kasih. Saya Titin Setiasi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.